Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Erwin dan teman-teman semua. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Aslia Miladia dari kelompok 7 sebagai moderator dari sesi diskusi kita kali ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan presentasi dari kelompok 6 dengan topik Health Seeking Behavior. Baik, langsung saja saya persilahkan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Bisa di next, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zianifara Firdausi dengan 3 NIM terakhir 013. Saya Laila Muflia Wahyulinggarti dengan NIM akhir 014. Perkenalkan, nama saya Kusnul Dewen Mardiana dengan NIM terakhir 020. Perkenalkan, nama saya Nur Intan Fadila dengan NIM akhir 039. Untuk topik bahasan presentasi kali ini, yang pertama adalah pengantar upaya kesehatan, yang kedua definisi health seeking behavior, yang ketiga jenis health seeking behavior, dan yang keempat adalah model health seeking behavior, yang kelima adalah tahap, yang keenam adalah faktor-faktor, itu adalah contoh health seeking behavior, dan 8 video kasus health seeking behavior, dan yang ke-9 analisis video, dan terakhir adalah kesimpulan. Next. Nah, yang pertama adalah pengantar upaya kesehatan. Next. Nah, yang pertama yaitu definisi upaya kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 ayat 11 nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya, upaya kesehatan itu diselenggarakan menggunakan metode pendekatan yang meliputi metode pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Untuk metode pendekatan promotif merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Nah, sasaran dari promotif ini yaitu individu atau masyarakat yang sehat. Kemudian ada metode pendekatan dengan preventif. Metode pendekatan dengan preventif merupakan kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan penyakit untuk sasaran dari pelayanan preventif yaitu individu atau masyarakat yang memiliki resiko tinggi terhadap suatu permasalahan kesehatan. Lalu selanjutnya ada metode pendekatan kuratif, yaitu suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Sasaran dari layanan ini yaitu individu atau masyarakat yang sakit. Layanan ini ada hubungannya dengan perilaku seseorang dalam melakukan kegiatan pencarian bantuan pengobatan atau yang bisa disebut dengan health seeking behavior yang nantinya akan dijelaskan pada materi selanjutnya dengan cara melakukan diagnosis dini dan pengobatan segera. Misalnya, usaha menyembuhkan penyakit dengan mencari obat ke apotik atau berobat ke FKTP. Selanjutnya ada pendekatan dengan rehabilitatif, yaitu kegiatan atau rangkaian untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Nah, sasaran dari metode pendekatan ini yaitu individu masyarakat yang telah pulih dari sakitnya atau bisa disebut dengan mantan pasien yang masih membutuhkan terapi. Next.
yang selanjutnya yaitu peran dan fungsi upaya kesehatan. Yang pertama yaitu peran. Peran dari upaya kesehatan adalah mengubah perilaku masyarakat agar lebih kondusif terhadap PHBS agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Yang kedua yaitu fungsi upaya kesehatan. Fungsi upaya kesehatan yaitu meningkatkan derajat masyarakat setinggi-tingginya. Sehingga dengan melakukan upaya kesehatan, masyarakat lebih terjaga dari suatu penyakit yang terdampak merugikan bagi fisik, biologi, psikologi, dan sosial budaya. Next. Baik, selanjutnya yaitu jenis upaya kesehatan. Nah, dalam jenis upaya kesehatan sendiri ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu UKM dan yang kedua yaitu UKP. Nah, dalam Permenkes nomor 75 tahun 2014, dalam UKP ini tertulis dalam pasal 36 bahwa adanya pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana, pelayanan gizi, dan juga pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit. Nah, dalam UKM ini atau upaya kesehatan masyarakat, adanya pengembangan atau kegiatan yang memerlukan usaha yang bersifat ekstensifikasi dan inovatif, serta intensifikasi dari pelayanan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu UKP. Nah, dalam UKP ini tertulis dalam pasal 37 Permenkes nomor 75 tahun 2014, yaitu terdiri dari rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan satu hari atau one day care, home care, dan juga rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kesehatan. Nah, dalam UKP sendiri atau upaya kesehatan perorangan ini adanya kegiatan yang dalam puskesmas itu sendiri, yaitu adanya manajemen puskesmas, pelayanan puskesmas, dan juga pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, serta adanya pelayanan dari laboratorium itu sendiri. Next. Selanjutnya ada penyelenggara upaya kesehatan. Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan, itu didukung oleh sumber daya kesehatan. Lalu penyelenggara upaya kesehatan ini meliputi banyak sekali, ada sekitar 16. Yang pertama yaitu pelayanan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan tradisional, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit, kesehatan reproduksi, keluarga berencana, kesehatan sekolah, kemudian kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan pada bencana, pelayanan darah, kesehatan gigi dan mulut, penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran, kemudian ada kesehatan mata, bisa di next. Selanjutnya ada pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, kemudian pengamanan makanan dan minuman, selanjutnya ada pengentasan zat adaktif, dan bedah mayat. Untuk health seeking behavior ini nantinya akan masuk ke dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dalam bentuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Next. Sekarang kita masuk ke dalam teori inti kita yaitu health seeking behavior. Dari pertama-tama yaitu definisi dari health seeking behavior. Health seeking behavior berupa perilaku masyarakat atau orang yang sedang mengalami sakit atau masalah kesehatan yang lain untuk memperoleh pengobatan sehingga sembuh atau teratasi masalah kesehatannya. Nah, perilaku ini mencakup perilaku kuratif sekaligus rehabilitatif seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, health seeking behavior ini tergolong dalam perilaku penyembuhan penyakit, upaya memperoleh kesembuhan dan pemulihan, serta patuh terhadap proses penyembuhan dan pemulihan dari permasalahan kesehatan yang dihadapi. Upaya memperoleh kesembuhan dapat dilakukan oleh seseorang atau masyarakat dengan melakukan pencarian pengobatan terbaik melalui pengobatan formal ataupun tradisional. Nah, fokus utama dari health seeking behavior ini dilihat dari kesadaran akan gejala awal, pemanfaatan fasilitas kesehatan, dan kepatuhan pada pengobatan yang efektif. Next. Perilaku pencarian penyembuhan atau pengobatan ini sebagai respon ketika seorang merasakan sakit itu banyak sekali ragamnya. Menurut Nota Atmojo ada 6 reaksi atau respon ketika seorang merasakan sakit. Yang pertama yaitu tidak bertindak atau berkegiatan apa-apa atau yang disebut dengan no action. No action ini seringkali menjadi alasan bagi individu ataupun masyarakat karena mereka menganggap kondisi mereka ini masih
masih bisa untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari, sehingga mereka memilih untuk tidak melakukan apa-apa atau tidak bertindak apa-apa ketika mereka sedang sakit. Kemudian yang kedua ada self-treatment. Self-treatment atau tindakan mengobati sendiri itu muncul karena adanya faktor pengalaman yang lalu. Dengan berdasar pada pengalaman tersebut dapat mendatangkan kesembuhan bagi seorang individu sehingga tidak memerlukan lagi pencarian pengobatan keluar. Misalnya ketika ada seseorang menderita penyakit lambung, kemudian mengkonsumsi obat atau pernah berobat ke salah satu fasilitas kesehatan, lalu sembuh. Dan ketika orang tersebut mengalami penyakit yang sama, mengalami keluhan yang sama seperti sebelumnya, orang tersebut akan memilih untuk melakukan pengobatan seperti yang sebelumnya. Lalu selanjutnya ada traditional remedy atau mencari pengobatan tradisional. Masyarakat sederhana seringkali melakukan pengobatan tradisional apabila dibandingkan dengan pengobatan yang lain. Sebagian masalah kesehatan dapat dikaitkan dengan latar belakang budaya sehingga perilaku pencarian pengobatan itu masih seringkali mengacu ke arah sosial budaya masyarakat dibandingkan dengan hal-hal yang dianggap asing oleh masyarakat setempat. Pengobatan tradisional biasanya dilakukan oleh dukun. Dalam masyarakat sederhana, dukun merupakan bagian dari tengah-tengah masyarakat sehingga lebih dekat dibandingkan dengan dokter, mantri, bidan, atau sebagainya. Lanjut, chemist-shop atau mencari pengobatan dengan membeli obat-obat ke warung obat dan sejenisnya, termasuk ke tukang jamu, adalah perilaku pencarian pengobatan dengan membeli obat yang tidak menggunakan resep dokter, sehingga sulit untuk dikontrol. Misalnya membeli Antalgin di warung untuk pengobatan sakit gigi. Sulit dikontrol ini karena masih banyak dari masyarakat yang melakukan tindakan ini. Tidak menutup kemungkinan keluarga saya sendiri itu seringkali melakukan ini tindakan chemist shop ketika sakit gigi ataupun mengalami sakit pegal linu itu keluarga saya seringkali membeli obat yang dijual di toko-toko terdekat ataupun apotik. Lanjut ada public medicine. Hal ini mengarah pada pencarian pengobatan ke fasilitas modern yang diadakan oleh lembaga-lembaga kesehatan swasta maupun pemerintah. Fasilitas yang dimaksud bisa berasal dari balai pengobatan, puskesmas, klinik, dan juga rumah sakit. Yang terakhir yaitu private medicine. Dalam hal ini, pencarian pengobatan dilakukan dengan melakukan pengobatan modern yang diselenggarakan oleh dokter praktik seperti halnya dokter pribadi. Next. Jenis-jenis health-seeking behavior. Menurut Kals dan Kopp, jenis health-seeking behavior itu dibagi menjadi 3, antara lain yaitu perilaku kesehatan, perilaku sakit, dan perilaku peran sakit. Perilaku kesehatan ialah perilaku yang memiliki tujuan untuk mencegah penyakit. Dalam hal ini biasa berupa menjaga pola makan, tidur, dan istirahat yang cukup, serta melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Misalnya olahraga. Lalu ada perilaku yang memiliki tujuan untuk mencari pengobatan. Perilaku ini dapat disertai dengan pergi ke dokter ketika mengalami gejala sakit atau permasalahan kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu peran sakit. Perilaku peran sakit ialah segala kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kesembuhan, dapat berupa istirahat ketika sakit, dan bisa pula berupa kegiatan mengambil obat sesuai resep dokter. Baik, selanjutnya yaitu model health-seeking behavior. Nah, dalam model health-seeking behavior ini terdapat 3 poin penting. Yang pertama yaitu antecedent, dan kemudian atribut atau aspek pendukung, dan yang ketiga yaitu adanya konsekuensi. Nah, dalam antecedent sendiri ini adalah siklus analisis konsep evolusi. Nah, dalam antecedent ini sendiri memiliki 3 faktor, yaitu adanya faktor sosial, faktor budaya, dan juga faktor ekonomi. Dan pada faktor sosial sendiri ini meliputi seperti perilaku sosial pada masyarakat. Nah, kemudian pada faktor budaya sendiri ini adalah meliputi kebiasaan dari masyarakat itu sendiri, seperti contohnya adat istiadat dan juga pola pikir masyarakat di sekitar tersebut. Dan kemudian yaitu faktor ekonomi. Nah, dalam faktor ekonomi sendiri ini pastinya dalam perilaku dalam kesembuhan itu pastinya didukung oleh ekonomi. Nah, dalam ekonomi sendiri ini contohnya adalah pelayanan BPJS. Nah, kemudian yaitu
yang keempat, adanya pola penyakit yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Nah, dalam hal ini pelayanan kesehatan sangat mendukung untuk memajukan dan mensejahterakan dalam aspek antecedent ini. Dan kemudian yaitu attributes. Attributes ini adalah aspek pendukung. Nah, aspek pendukung ini adanya proses dan juga interaktif, aktif dalam pengambilan keputusan, dan juga adanya kemampuan untuk mengukur. Dari keempat hal itu, pastinya dimulai dengan proses yang ada secara interaktif, agar kita juga bisa mengetahui dengan benar tentang penyakit tersebut. Kemudian, setelah melakukan proses tersebut, kita juga bisa berpikir secara nalar dengan tenang. Setelah itu, kita bisa langsung memutuskan tentang cara sembuh kita, dan setelah melakukan ketiga hal itu, kita harus tahu terlebih dahulu konsekuensi atau resiko yang akan didapat nantinya. Nah, kemudian yaitu konsekuensi. Nah, konsekuensi ini dapat dikaitkan dengan klarifikasi lebih lanjut atau menentukan konsekuensi dari konsep merupakan langkah analisis yang penting. Nah, dalam konsekuensi ini, peningkatan dalam pendapatan dan juga perhatian yang muncul setelah keterlibatan dalam program pengembangan sosial ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu perilaku pencarian kesehatan pasien mungkin memiliki pengaruh langsung pada stadium penyakit saat presentasi dan akibatnya pada prognosis keseluruhan. Singkatnya, perilaku pencarian kesehatan menghasilkan promosi kesehatan, pengurangan risiko penyakit, prediksi kemungkinan beban penyakit di masa depan, fasilitas status kesehatan, diagnosis dini, dan juga pengobatan lengkap dan efektif, serta adanya kontrol komplikasi. Next. Next. Oke. Nah, selanjutnya yaitu dari tahap health seeking behavior. Nah, sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu tahap health seeking behavior. Nah, dari tahap health seeking behavior ini terdapat 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap gejala penyakit, yang kedua yaitu tahap upaya untuk memperoleh kesembuhan dan juga pengobatan, dan yang terakhir yaitu tahap dari proses pengobatan itu sendiri. Nah, tahap pertama yaitu gejala penyakit. Nah, tahap pertama ini atau tahap awal adalah seseorang yang mulai menyadari dan juga mengetahui bahwa dirinya tengah terkena suatu penyakit dengan ditandai gejala-gejala yang sudah ada dari penyakit tersebut. Seperti contohnya yaitu seseorang yang lagi terkena flu. Nah, dalam penyakit flu itu ditandai dengan gejala-gejala seperti demam, sakit kepala, batuk, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu tahap upaya untuk memperoleh kesembuhan dan juga pemulihan. Nah, tahap selanjutnya yaitu seseorang tersebut akan berupaya dan juga berusaha untuk mengobati dirinya dengan pengobatan sendiri atau mencari pengobatan ke fasilitas-fasilitas kesehatan, baik formal seperti contohnya puskesmas, rumah sakit, klinik, dan lain sebagainya, maupun ke tradisional seperti ke dukun, obat herbal, dan lain sebagainya. Dan kalau dalam tahap ini contohnya yaitu seseorang yang sudah mulai muncul gejala flu tadi itu secara tidak langsung seseorang tersebut akan pergi ke dokter, atau kalau tidak akan meminum obat atau meminum minuman yang hangat agar penyakit flu tadi itu agak berkurang. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap proses pengobatan. Nah, langkah ketiga ini atau yang terakhir ini yaitu setelah mendapatkan gejala tersebut. Nah, kemudian berusaha untuk mengobatinya. Maka selanjutnya seseorang tersebut akan menerima pelayanan kesehatan dan harus patuh terhadap proses penyembuhan dan pemulihan yang telah diberikan. Contohnya yaitu ketika seseorang flu tadi pergi ke rumah sakit dan dengan dokternya diberikan obat yang harus diminum rutin selama sakit, maka seseorang itu harus meminumnya secara rutin, bukan hanya ketika flu sedang parah-parahnya saja. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah faktor health seeking behavior. Nah, yang pertama itu adalah jarak ke fasilitas kesehatan. Jarak ini berpengaruh terhadap pemilihan fasilitas kesehatan karena jarak tempuh yang semakin jauh akan memungkinkan masyarakat memilih untuk mencari pengobatan sendiri atau tradisional daripada ke salah satu fasilitas kesehatan yang jaraknya itu cukup jauh. Faktor jarak ini mengacu pada biaya tambahan saat pengobatan. Peningkatan jarak berarti membayar lebih sejumlah biaya untuk melakukan perjalanan ke sumber pengobatan.
Yang kedua adalah kualitas pelayanan kesehatan. Nah, kualitas pelayanan kesehatan dan ketersediaan obat dapat mempengaruhi kunjungan masyarakat ke layanan kesehatan formal dan rumah sakit umum. Apabila fasilitas yang ditawarkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tepat dan memadai, maka masyarakat akan cenderung memilih layanan kesehatan formal ketika terjadi sakit. Yang ketiga adalah informasi layanan. Nah, bertambahnya informasi tentang mutu pelayanan kesehatan meningkatkan pilihan kunjungan ke tenaga kesehatan daripada ke pengobatan sendiri. Dan yang keempat adalah jenis kelamin. Laki-laki memiliki kemungkinan mengunjungi fasilitas kesehatan lebih rendah dibandingkan dengan pengobatan tradisional atau pengobatan sendiri. Selain itu, perempuan lebih banyak mengunjungi fasilitas kesehatan daripada laki-laki. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa perempuan lebih sensitif terhadap status kesehatannya dibandingkan laki-laki. Yang kelima adalah kepercayaan. Semakin percaya hubungan yang dibangun antara penyedia layanan kesehatan dengan pasiennya, maka semakin tinggi pula kunjungan ke penyedia tersebut jika terjadi penyakit atau cedera. Nah, kepercayaan dalam konteks ini berarti hubungan antara penyedia layanan kesehatan dan rumah tangga yang dipahami oleh masyarakat bahwa perawatan yang ada di fasilitas kesehatan modern ini tuh lebih berkualitas dibandingkan dengan dibandingkan dengan pengobatan tradisional. Kemudian yang keenam adalah pendidikan. Masyarakat yang berpendidikan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mencari perawatan kesehatan formal daripada yang kurang berpendidikan. Hal ini juga sejalan dengan anggapan umum bahwa pola pelaporan morbiditas dan menghubungi tenaga kesehatan cenderung meningkat seiring dengan tingkat pendidikan. Kemudian yang ketujuh adalah usia. Penggunaan layanan kesehatan profesional atau formal relatif lebih tinggi daripada daripada pengobatan sendiri seiring bertambahnya usia. Temuan ini dapat dipengaruhi oleh variabel lain seperti pendidikan, pembelajaran sosial, dan pendapatan yang cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Kemudian yang kedelapan adalah, atau yang terakhir, adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan ini juga menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap health seeking behavior. Karena ini berpengaruh terhadap pendapatan mereka. Karena semakin pendapatan seseorang semakin tinggi, maka mungkin cenderung lebih memilih fasilitas modern yang mungkin pasti kualitasnya lebih baik daripada pengobatan tradisional. Next. Nah, kemudian ada contoh health seeking behavior. Nah, di sini kami ada contoh yang pertama yaitu pada pasien stroke. Dalam artikel yang kami kaji, yaitu Haryanti tahun 2015, terdapat 3 alur perilaku pasien stroke dalam mencari pertolongan kesehatan. Nah, alur pertama ini adalah pasien stroke mengetahui bahwa ia terkena penyakit dan mengalami gejala-gejala stroke. Terus alur yang kedua adalah pasien stroke ini mencari pengobatan dan dibawa ke tenaga kesehatan, yaitu rumah sakit atau tenaga non-kesehatan seperti pengobatan tradisional atau mungkin orang-orang pintar. Nah, karena pada saat terjadi gejala, biasanya para keluarga ini panik sehingga pasien stroke harus mendapat pertolongan pertama. Dan yang alur terakhir yaitu pasien stroke mendapatkan pelayanan kesehatan baik medis maupun non-medis dan pasien melakukan proses penyembuhan yang telah dianjurkan. Terus contoh yang kedua adalah pada penderita hipertensi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Salasi, mengungkapkan ada beberapa perilaku pencarian kesehatan pada penderita hipertensi, meliputi penderita menyadari adanya gejala-gejala hipertensi serta mengetahui dirinya terkena suatu penyakit. Terus kemudian penderita hipertensi berupaya untuk mengobati dirinya dengan pengobatan sendiri atau mencari pengobatan ke fasilitas kesehatan atau public medicine seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, yang tahap terakhir, penderita hipertensi ini akan menerima pelayanan kesehatan serta harus mematuhi proses penyembuhan. Contoh yang terakhir adalah health seeking behavior pada pasien COVID-19. Pada masa COVID-19 ini tidak sedikit masyarakat kan yang terpapar virus mematikan tersebut. Nah, banyak upaya yang dilakukan, salah satunya adalah mencari pengobatan. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Febriansyah, diketahui bagaimana upaya masyarakat miskin kota dalam health seeking behavior di masa pandemi, yaitu masyarakat miskin kota cenderung memberikan penanganan secara self-care, yaitu lebih memilih untuk menangani penyakitnya sendiri. Yang selanjutnya yaitu pemaparan video health seeking behavior. Rasa syukur dirasakan oleh Gary Iskak usai dirinya dinyatakan sembuh dari kanker liver dan hepatitis C. Bak memiliki kesempatan kedua dalam hidup, Gary mulai menjalani hari-harinya seperti sedia kala.
Kendati demikian, ada beberapa pantangan yang rupanya harus dijauhi olehnya sekarang. Tidak boleh lelah hingga menjaga pola makan. Seperti apa potret kehidupan Gary Iskak usai sembuh dari penyakit yang dialaminya pada Juni 2021 lalu? Saya kan kena liver cirrhosis. Dalam arti cirrhosis itu kan mengecil dan mengeras. Nggak bisa balik lagi di 100%. Jadi memang kadang-kadang suka masih kalau capek, ya harus dijaga sih. Pola makan, pola tidurnya semua. Diurusin semuanya, maunya kayak gimana. Tapi yang sehat-sehat pastinya. Kan beras juga sekarang udah bukan beras hitam. Oh, bukan merah? Merah campur hitam, tapi kadang-kadang shiratake lebih ke situ sih. Yang benar-benar cuman shiratake kan dia 78% air. Olahraga nggak boleh saya. Bolehnya cuma jalan kaki doang. Angkat berat aja nggak boleh saya. Next. Yang selanjutnya yaitu analisis video health seeking behavior. Gary Iskak merupakan aktor berdarah Belanda yang didiagnosis mengidap penyakit hepatitis C dan harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pusat Pertamina atau RSPP di Jakarta Selatan. Karena penyakit tersebut membuat ia turun berat badan hingga 12 kg. Ia harus mengurangi beban kerja seperti angkat galon saja itu tidak boleh dilakukan. Relevannya, jika dikaitkan dengan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya, bahwa Gary Iskak telah melakukan health seeking behavior ke public medicine, sehingga ia dapat sembuh dari penyakit hepatitis. Next. Kesimpulan, health seeking behavior atau perilaku mencari pelayanan kesehatan adalah istilah yang merujuk pada cara individu mencari atau mencari bantuan dalam menjaga kesehatan. Perilaku pencarian penyembuhan antara lain no action, self-treatment, traditional remedy, chemist shop, public medicine, private medicine. Tahap dari health seeking behavior, beberapa tahapannya adalah gejala penyakit, upaya untuk memperoleh kesembuhan dan pemulihan, proses pengobatan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi health seeking behavior antara lain yaitu jarak ke fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan, informasi layanan, jenis kelamin, kepercayaan, pendidikan, usia, dan pekerjaan. Implementasi dalam health seeking behavior pada masyarakat antara lain contohnya, health seeking behavior pada pasien stroke, penyebab hepatitis C, dan analisis solusi. Next. Next. Itulah tadi pemaparan hasil diskusi dari kelompok 6. Terima kasih untuk presentasi yang sangat luar biasa. Dikarenakan pada kesempatan kali ini kita hanya berdiskusi secara virtual, maka untuk sesi tanya jawabnya akan dilaksanakan melalui forum MMP yang dibuka pada tanggal 28 sampai 30 April. Jadi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk mengirimkan pertanyaannya melalui forum MMP tersebut dengan tanggal dan rentan waktu yang telah disebutkan tadi. Baik, telah sampai kita di penghujung kegiatan kali ini. Saya sebagai moderator dan kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih telah menonton dan telah menyimak pemaparan yang telah diberikan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.